Selamat datang kembali di channel Mail the Explorer. Kali ini saya akan membahas latihan soal tes bakat skolastik. Dan ini adalah video ketiga, jadi teman-teman kalau misalnya membutuhkan soal lain bisa mampir ke playlist tes bakat skolastik channel ini. Dan ini adalah tampilan link yang nanti akan saya letakkan di deskripsi video ini. Langsung saja kita start. Tes bakat skolastik sendiri terdiri dari beberapa part. Part pertama ada kemampuan verbal sebanyak 23 soal. Nomor 1 porto, itu sinonimnya biaya. Jenggala, hutan. Jumantara, langit. Daur, itu siklus. Algoritma, prosedur pemecahan. Fragmen, ini harus hati-hati ya, tandanya seperti ini artinya sinonim. Jadi fragmen itu sebetulnya bagian sinonimnya. Jadi antonim dari fragmen itu utuh. Kemudian untuk soal yang nomor 7, kita harus menemukan hubungan tiang dengan kokoh, kemudian isinya ini apa. Kalau saya sendiri ceritanya adalah atau hubungannya itu tiang membuat sebuah bangunan itu kokoh. Dan yang sama dengan cerita tersebut itu adalah jawaban yang terakhir, di mana atap membuat bangunan itu terlindung. Terlindung dari apa? Misalnya hujan, panas, dan lain sebagainya. Nomor 8, ada sahabat, kawan. Sahabat itu definisinya kan sebetulnya kawan yang sangat dekat gitu ya untuk kita. Jadi sahabat itu bagian dari kawan. Nah, kalau kita lihat pilihan jawabannya, yang mempunyai hubungan sama dengan sahabat dan kawan itu harmoni. Harmoni itu bagian dari keselarasan. Nomor 9, Newton adalah satuan dari gaya, itu hubungannya. Kemudian kalau saya perhatikan dari semua pilihan jawaban, desibel itu sebenarnya juga berkaitan dengan suara. Tapi kalau teman-teman cari, desibel itu adalah ukuran intensitas suara. Ketemu E yang volt. Volt itu kan ukuran atau satuan dari tegangan. Nomor 10, evokasi adalah penggugah rasa. Nomor 11, Australia dan Selandia Baru itu kan tetanggaan ya, sama dengan Indonesia dan Malaysia tetanggaan. Nomor 12, kita harus mencari cerita yang tepat apa, dan yang paling tepat adalah pilihan jawaban yang kedua. Payung kita pakai biar nggak kena hujan. Nah, tanggul juga kita bangun biar nggak kena banjir. Kurang lebih seperti itu. Nomor 13. Semua minimarket dilengkapi dengan CCTV. Sebagian minimarket berwarna biru. Pilihan jawaban A, sebagian minimarket tidak berwarna biru. Benar, ini benar, jawaban benar, tapi tidak dilengkapi CCTV. Sementara di sini bilang dilengkapi CCTV. Jadi A salah. B, sebagian minimarket berwarna biru, tidak dilengkapi CCTV. Ini juga salah karena semua minimarket dilengkapi CCTV. Kemudian C, semua minimarket berwarna biru, ini jelas salah karena cuma sebagian. Yang benar adalah D, sebagian minimarket tidak berwarna biru dan dilengkapi CCTV. Oke, nomor 14, semua X bukan P, sebagian X adalah key. Kita periksa untuk pilihan pertama, sebagian X adalah key, ini sesuai dengan pernyataan kedua ini. Sebagian X adalah key bukan P. X, sebagian X adalah key, ini menjelaskan pernyataan yang kedua, bukan P menjelaskan pernyataan yang pertama. Jadi jawabannya tepat, yaitu A. Nomor 15, Ani adalah adik Budi. Ani adalah sahabat dari Cynthia. Semua sahabat Ani juga sahabat kakaknya. Kita periksa jawaban pertama, Budi adalah kakak Cynthia. Nggak ada ya, nggak ada kaitannya karena Cynthia ini sahabatnya Ani. Kedua, Budi adalah sahabat Cynthia. Kenapa ini benar? Karena di sini semua sahabat Ani juga sahabat kakaknya. Kakaknya itu ya Budi gitu ya. Jadi karena Cynthia adalah sahabatnya Ani, berarti Cynthia juga sahabatan sama Budi. Jadi Budi adalah sahabat Cynthia. Iwan seorang laki-laki. Setiap laki-laki menyukai wanita. Iwan menyukai Zezen. Ini jelas D ya, karena Iwan ini laki-laki. Setiap laki-laki menyukai wanita. Iwan menyukai Zezen. Jadi Zezen ini ya wanita. Nomor 17, rusa bertanduk indah. Kambing binatang bertanduk. Kerbau mempunyai ekor dan tanduk. Coba kita periksa dari A. Rusa sama dengan kambing. Kan jelas beda ya. Nggak ada pernyataan yang membenarkan itu juga. Yang B, rusa, kambing, dan kerbau adalah binatang bertanduk. Nah, ini benar. Karena rusa punya tanduk dan disebut indah, kambing ya tanduk, kerbau juga punya tanduk.
Nomor 18, semua negara yang termasuk dalam 10 negara yang paling bahagia di dunia versi World Happiness Report mempunyai pendapatan per kapita yang besar dan tingkat korupsi rendah. Denmark termasuk dalam 10 negara paling berbahagia di dunia versi World Happiness Report. Kita cek pilihan jawaban pertama, Denmark tidak masuk dalam 10 negara paling berbahagia. Jelas salah, ini menyalahi pernyataan ini. B, Denmark mempunyai pendapatan per kapita yang besar dan tingkat korupsi yang rendah. Kita lihat, karena Denmark masuk dalam 10 negara paling berbahagia, sementara semua negara yang berbahagia itu punya pendapatan per kapita besar dan tingkat korupsi rendah, jadi Denmark itu pasti punya pendapatan per kapita yang besar dan tingkat korupsi yang rendah. Jadi jawabannya adalah pilihan kedua. Untuk nomor 19, dalam rapat pengurus RW di pos ronda dihadiri 8 orang. Pak Hamdan sebagai ketua RW duduk di antara, Pak Hamdan kita simbolkan dengan H, duduk di antara Pak Andi dan Mikel. Kemudian Pak Udin duduk berhadapan dengan Pak Hamdan. Ini Pak Udin berhadapan dengan Pak Hamdan dan bersebelahan dengan Pak Doni. Misal di sini ya, Doni. Posisi Pak Soni berada di antara Pak Joko dan Pak Andi. Ini ada Pak Andi, ada Pak Joko, di antara mereka berdua ada Pak Soni. Ini tetap kita pertahankan, Udin berada di depannya Hamdan. Sedangkan Pak Romi duduk di depan Pak Soni. Nah, seperti ini. Pertanyaannya, siapakah yang duduk berseberangan dengan Pak Mikel? Ini jawabannya D, Pak Doni. Nomor 20, 6 jenis buku pelajaran yang disusun berderet dalam suatu rak khusus. Buku tersebut adalah buku IPA, IPS, Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia, Matematika, dan Penjaskes. Rak buku tersebut memiliki penataan jenis buku pelajaran sebagai berikut. Nomor 20, kita coba susun bukunya. Pertama, buku Penjaskes berada di sebelah kanan Bahasa Indonesia. Penjaskes berada di sebelah kanan Bahasa Indonesia. Gini ya. Buku Bahasa Indonesia berada di antara buku Pendidikan Agama dan Penjaskes. Di sini Penjaskes berarti di sebelah kirinya adalah buku Pendidikan Agama. Buku Pendidikan Agama berada di paling kiri rak. Ini paling kiri, jadi nggak ada lagi yang di sebelah kirinya. Buku IPS terletak di ujung kanan rak. Berarti di sana ada IPS. Dan buku IPA berada di sebelah kanan buku Matematika. Berarti Matematika ini di sini. Kemudian IPA itu di sebelah kanannya Matematika. Jadi seperti ini urutannya. Dan pilihan jawaban yang benar adalah yang ketiga. Agama, Indonesia, Penjaskes, Matematika, IPA, IPS. Nomor 21. Semua hewan melata memiliki ekor panjang. Sebagian hewan melata memiliki mata merah. Jawabannya bisa kita langsung pilih adalah D, yang keempat. Sebagian hewan melata berekor panjang dan memiliki mata tidak merah. Ini pernyataan kedua, sebagian hewan melata memiliki mata merah, artinya ada sebagian lagi hewan melata yang tidak memiliki mata merah, tapi karena semua hewan melata berekor panjang, berarti semuanya otomatis berekor panjang. Jadi yang keempat. Nomor 22, jika masakan diberi bumbu, maka rasanya lezat dan mengundang selera. A adalah masakan yang rasanya tidak lezat dan tidak mengundang rasa. Jadi A tidak diberi bumbu. Nomor 23, bunga mawar lebih indah dari bunga melati. Saya simbolkan pakai simbol lebih dari ya. Bunga tulip lebih indah dari melati, tetapi tidak lebih indah dari bunga mawar. Artinya dia di sini. Tulip lebih indah dari melati, tapi tidak lebih indah dari mawar. Bunga Edelweiss lebih indah dari bunga mawar. Edelweiss lebih indah dari mawar dan tulip. Manakah bunga yang tidak lebih indah dari mawar? Ada tulip dan melati. Jadi pilihan jawaban yang kedua. Selesai bagian verbal, kita lanjut ke kemampuan kuantitatif. Nomor 1 ada 3, 8, 15, 24. Kemudian ini berapa, dan ini juga berapa. 3 ke 8 itu plus 5, 8 ke 15 plus 7, 15 ke 24 plus 9. Jadi polanya adalah bertambah bilangan ganjil. Bilangan ganjil setelah 9 itu 11. Jadi 24 ditambah 11, 35. Bilangan ganjil setelah 11 itu 13. Jadi 35 ditambah 13 adalah 48. Jawabannya 35 dan 48. Itu pilihan jawaban ketiga. Nomor 2 ada 1, 1, 4, 8, 9, 27. Kemudian ada 2 kosong.
Ada beberapa pendekatan terhadap soal ini. Kalau saya misalnya begini, 1 ke 1 itu dikali 1, 4 ke 2 dikali 2, 9 ke 27 dikali 3. Jadi ini tuh bilangan yang kalau dikali 4 hasilnya adalah bilangan selanjutnya yang di sini, yaitu D. 16 ke 64 itu kan dikali 4 ya, 16 ke 64 dikali 4. Ada juga yang menggunakan perpangkatan, kayak misalnya jadi dia lompat 2. 1 itu 1 kuadrat, 4 itu 4 kuadrat, 9 itu 3 kuadrat, jadi di sini adalah 4 kuadrat. Dan yang ini pangkat 3, 1 itu 1 pangkat 3, 8 itu 2 pangkat 3, 27 itu 3 pangkat 3, jadi yang di sebelah paling kanan adalah 4 pangkat 3. Ini 4 pangkat 3, ini 4 kuadrat. Sama, hasilnya tetap sama, 16 dan 64. Selanjutnya kita ke nomor 3, ada 16, 32, 30, 0, 26, 132. Sejujurnya untuk soal yang ini, saya tidak bisa langsung ngelihat polanya. Dan ternyata susah sekali untuk menggambarkan polanya kalau kita hanya melihat dari sini. Jadi yang saya lakukan pertama adalah dengan coba-coba dari jawaban yang tersedia. Misalnya ini 64. 16 ke 32 itu plus 16. 32 ke 30 itu min 2. 30 ke 64 itu plus 34. 64 ke 26 itu minus 38 dan 36 ke 132 itu plus 106. Nah, di sini masih nggak tergambar polanya. Jadi coba diturunkan lagi 16 ke min 2 itu minus 18. Min 2 ke 34 itu plus 36. 34 ke minus 38 itu min 72 dan min 38 ke 106 itu plus 144. Di sini baru kelihatan polanya. Ini kali min 2, ini juga kali min 2, ini juga dikali min 2. Jadi itulah pola yang tergambar dari soal nomor 3. Bersyukurnya percobaan pertama itu kita langsung dapat. Nah, kalau misalnya nomor 1 nggak dapat polanya, ya coba lagi kedua, ketiga, keempat, dan 5 dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk soal nomor 3. Selanjutnya kita beralih ke nomor 4. Ada 3, 7, 15, 127, 25. 3 ke 7 itu plus 4. 7 ke 15 itu plus 8. 127 ke 255 itu plus 128. Ini bisa kita terjemahkan menjadi 2 pangkat 2. Itu kan 4. Ini 2 pangkat 3. Dan 128 itu 2 pangkat 7. Jadi kemungkinan ini adalah nambah jadi 2 pangkat 4. Ini ke sini adalah 2 pangkat 5, dan yang terakhir ini kemari 2 pangkat. 2 pangkat 4 itu 16, jadi sebelah sini isinya adalah 31. 2 pangkat 5 itu 32, jadi di sini isinya adalah 63. Dengan demikian nomor 4 jawabannya adalah 31 dan 63. Nomor 5, 2, 3, 5, ada 20, 21, dan 34. Untuk nomor ini, saya menemukan begini, 2 tambah 3 itu hasilnya 5. Jadi berikutnya merupakan penjumlahan dari 2 angka sebelumnya. 2 ditambah 3, 5, 3 ditambah 5 adalah 8, 8 ditambah 5 adalah 13, 13 ditambah 8 adalah 21, 21 tambah 13 adalah 34. Jadi jawabannya yang 8 dan 13. Nomor 6, E, H, A, J, M, B. Ini kadang agak susah ya kalau kita misalnya tetap mempertahankan bentuk hurufnya. Jadi kita ganti hurufnya itu ke bentuk angka. Deretnya adalah E, H, A, J, M, dan B. E itu 5, H itu 8, A itu 1, J itu 10, M itu 13, dan B itu 2. Dari sini bisa kelihatan nih, polanya itu 5 sama 10, baru nanti di sini 15. Tapi tunggu dulu, kita lihat juga yang lainnya. Misalnya 8 sama 13 itu plus 5, jadi kalau di sini plus 5. 13 tambah 5 itu 18. Sementara yang ini nambahnya 1. Cuma yang diperlukan adalah 2 tempat aja ya. 15 itu O dan 18 itu R. Jadi untuk nomor 6, sorry ini salah, ini harusnya 6, itu O dan R. Selanjutnya untuk nomor 7, perjalanan bus sejauh 450 km. 450 ini adalah jarak, kita simbolkan sebagai S. Akan memakan waktu 1 jam lebih sedikit jika menambah kecepatan rata-rata S untuk perjalanan itu sebanyak 5 km per jam. Berapa kecepatan rata-rata S dalam kilometer per jam untuk perjalanan tersebut? Oke, berarti kondisi 1, kecepatannya
V-nya disimbolkan sebagai S besar. Dan untuk T-nya itu kita simbolkan sebagai T aja cukup ya. Nah, kondisi kedua dibilang akan memakan waktu 1 jam lebih sedikit. Kita buat kondisi kedua, kecepatannya bertambah 5 km per jam. Jadi V-nya jadi S ditambah 5. Dan waktunya berkurang 1 jam, T-1. Terlepas dari dia ada di kondisi 1 maupun di kondisi 2, jaraknya akan selalu sama, yaitu 450. Di kondisi 1 jaraknya 450, begitu juga dengan kondisi 2 jaraknya 450. Pada kondisi pertama, jarak itu kan rumusnya kecepatan kali waktu, jadi V kali T. V-nya itu S dan T-nya adalah T. Sama dengan kondisi 2 itu V-nya S ditambah 5 dan T-nya adalah T-1. Dengan demikian, ST sama dengan ST min S plus 5T min 5. Di sini ada sama-sama ST, berarti ST-nya habis. Semuanya dipindah ruas ke kiri, menghasilkan S min 5T plus 5 sama dengan 0. Karena yang dicari adalah S, yang diminta soal adalah S, maka T-nya ini yang kita ubah. Ngubahnya bisa diambil dari sini. Seperti yang tadi saya sebutkan, rumus untuk jarak itu V kali T, atau dalam hal ini ST, gini ya. Sehingga 450 itu sama dengan ST, yang menghasilkan T sama dengan 450 dibagi S. Jadi di sini T-nya kita ubah ke bentuk ini. 5 kali 450 per S ditambah 5 yang menghasilkan jika masing-masing ruas dikalikan dengan S, maka ruas kiri menjadi S kuadrat dikurangi 2250 ditambah 5S sama dengan 0. Kita faktorkan, hasilnya adalah S plus 50 dikali S dikurang 45 sama dengan 0. Penyelesaiannya ada dua, yaitu S plus 50 sama dengan 0 yang menghasilkan S sama dengan min 50. Dan ini tentu tidak memenuhi ya, karena kecepatan itu kan selalu plus. Oleh karena itu kita harus ke penyelesaian yang kedua, yaitu S min 45 sama dengan 0 atau S sama dengan 45 km per jam, yaitu jawabannya yang nomor 3 ini, 45. Berikutnya soal nomor 8, X min Y sama dengan 3 dan persamaan kedua 2X sama dengan 2Y plus 6, atau bisa dituliskan 2X min 2Y sama dengan 6. Kalau kita perhatikan, persamaan pertama dengan persamaan kedua itu adalah sebenarnya hasil dari perkalian masing-masing ruas di persamaan 1 dengan 2. 2 dikali X min Y ini sama dengan 2X min 2Y, dan 2 dikali 3 sama dengan 6. Ini sebetulnya bisa langsung kita jawab, hasilnya itu tak terhingga. Untuk pembuktiannya, kita bisa pakai diagram Kartesius. Untuk persamaan 1, itu jika X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan min 3. Dan jika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 3. Garisnya akan seperti ini. Untuk persamaan kedua, jika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya min 3. Jika Y-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 3. Jadi sama aja, garisnya di sini semua. Dan itu menunjukkan bahwa kedua persamaan tersebut memiliki penyelesaian atau solusi yang berhimpit sepanjang garis ini, atau tak terhingga. Itu nomor 8. Sekarang kita ke nomor 9. Bilangan bulat A kurang dari min 1. Bilangan bulat D lebih besar dari 1. Ini bisa kita tuliskan juga 1 kurang dari D. Selanjutnya, min 1 kurang dari B kurang dari 0, 0 kurang dari C kurang dari 1. Bentuk ini kita gabungkan semuanya. Kita mulai dari sini. Min 1 kurang dari B kurang dari 0. Kemudian ke sini, itu 0 kurang dari C kurang dari 1. Ini 0 kurang dari C kurang dari 1. Kemudian masuk ke sini, A kurang dari min 1. A kurang dari min 1. Dan terakhir adalah 1 kurang dari D. 1 kurang dari D. Ini bentuk utuhnya. Sehingga menjawab pertanyaan, manakah dari bilangan berikut yang merupakan bilangan dengan nilai terbesar? Pertama, kita coba cek untuk pilihan jawaban yang ke-1, B dikurang A. B dikurang A. Di sini B ada di sebelah kanan A, yang artinya hasilnya itu di antara B sama A. Untuk B dikurang C, ini B ada di sebelah kiri C, jadi jelas lebih kecil. Terus B dikurang D
ini juga lebih kecil lagi. Terus C dikurang A, nah ini C dikurang A, C-nya lebih kanan dibanding B. Jadi C dikurang A jelas lebih besar daripada B dikurang A. Dan A dikurang dari C jelas akan kecil karena A ada di sebelah kiri C. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 10. A, B, dan C adalah sisi-sisi segitiga siku-siku. Berapakah luas segitiga tersebut? Kita lihat ke pernyataan yang pertama, A sama dengan 4. Dan untuk pernyataan yang kedua, A ditambah B ditambah C sama dengan 12. Dengan mengombinasikan A sama dengan 4, maka B ditambah C sama dengan 12 dikurangi A, 12 dikurangi 4 yaitu 8. Dan bisa kita tuliskan kembali, B sama dengan 8 dikurang C. Karena segitiga yang diketahui adalah segitiga siku-siku, maka dia akan memenuhi persamaan Pythagoras, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan C kuadrat. A kuadrat sendiri 16 ditambah B kuadrat kita ambil dari sini, yaitu 64 dikurangi 16C ditambah C kuadrat sama dengan C kuadrat. Sehingga C kuadrat dikurangi C kuadrat itu habis, 16C sama dengan 16 ditambah 64, 80. Atau C sama dengan 80 dibagi 16, yaitu 5. Ketemu C sama dengan 5, B itu 8 kurangi C. Sehingga B sama dengan 8 dikurangi C, 8 kurangi 5, 3. Nah, dari sini ketemu semua nilai sisi dari segitiga yang ditanyakan oleh soal. Sehingga luasnya itu setengah kali alas, dalam hal ini bisa A atau B, yaitu A atau B, terus kali tinggi. Tingginya kita pakai B, sehingga setengah dikali 4 dikali 3 hasilnya 6. Oleh karena itu, kalau kita cuma pakai pernyataan satu, jelas nggak cukup, karena kita nggak tahu sisi-sisi lainnya. Tapi kalau menggunakan digabungkan dengan pernyataan kedua, baru cukup untuk menjawab soal ini. Sehingga pilihan jawaban yang benar adalah C. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Nomor 11. Bekerja sendiri, A dapat menyelesaikan tugas dalam A hari dan B dalam B hari. Mereka bergiliran mengerjakan tugas dengan masing-masing bekerja 2 hari sekali. Jika A memulai duluan, mereka menyelesaikan tugas tepat dalam 10 hari. Jika B memulai duluan, mereka membutuhkan waktu setengah hari lagi. Kita fokus ke kalimat yang ini. Polanya adalah seperti ini. Pola pertama, mereka bekerja 2 hari sekali gantian ya. AA, BB, AA, BB, AA. Ditulis dalam notasi matematis, itu hasilnya A-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 per A ditambah B-nya ada 4, 4 per B sama dengan 1. Kemudian, pola yang kedua, jika B memulai duluan, mereka membutuhkan waktu setengah hari lagi. Polanya adalah BB, AA, BB, AA, BB, setengah A. Notasi matematikanya adalah B-nya ada 6, 6 per B ditambah A-nya ada 4 setengah per A sama dengan 1. Jadi kita kombinasikan 6 per A ditambah 4 per B sama dengan 6B ditambah 4 per 5A. Kita kumpulkan ruas sebelah kiri untuk menghimpun A dan ruas sebelah kanan untuk menghimpun B. Jadi 6 kurangi 4,5 itu hasilnya 1,5 per A sama dengan 2 per B. Atau A sama dengan 1,5 per 2B. Kita bulatkan bagian penyebut dan pembilang, yaitu 3 per 4 B. Selanjutnya, hasil A sama dengan 3 per 4 B, kita masukkan ke salah satu dari persamaan pola di pola 1 atau pola 2. Saya pakai pola 1, 6 per A ditambah 4 per B sama dengan 1. A-nya diganti 3 per 4 B, seperti ini. Kemudian kita sederhanakan yang bagian ini. 3 per 4 naik ke atas, jadi berubah. Jadi 6, 4 per 3 ditambah 4 per B sama dengan 1. 6 kali 4 per 3 itu hasil ini 3, 2 kali 4, 8. 8 per B ditambah 4 per B sama dengan 1, sama dengan 12 per B sama dengan 1, sehingga B sama dengan 12. B sama dengan 12, kita masukkan ke sini. A sama dengan 3 per 4 B, B-nya diganti 12, maka hasilnya 12 dibagi 4, 3 kali 3, 9. Kita ketemu A-nya 9 hari dan B-nya adalah 12 hari. Yang ditanyakan adalah berapa
Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas jika mereka berdua bekerja sama? Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas jika mereka bekerja sama kita simbolkan X, 1 per X. Ini rumusnya seperti ini, 1 per X sama dengan 1 per A ditambah 1 per B. Sama dengan 1 per 9 ditambah 1 per 12. Ruasnya kita samakan jadi per 36 ya. Berarti ini 4 per 36 ditambah 3 per 36. Sama dengan 7 per 36. Ini masih 1 per X ya. 1 per X sama dengan 7 per 36. Sehingga kalau X-nya aja berarti tinggal kita balik yaitu 36 per 7. Jawabannya adalah D. Soal nomor 12. Jarak kota A dan B adalah 320 km. Rendra berkendara dari kota A dengan kecepatan 30 km per jam, sedangkan Ansori berkendara dari kota B dengan kecepatan 50 km per jam. Jika mereka berangkat pada jam yang sama yaitu 8 pagi, mereka akan berpapasan pada pukul. Kita tulis di sini punya Rendra dan bawahnya adalah punya Ansori ya. Rendra itu kecepatannya 30 km per jam. Jadi pada jam pertama, 1 jam pertama dia akan menempuh jarak 30 km. Jarak kedua dia 60 km. Jarak ketiga dia 90 km. Jarak keempat 120. Jarak kelima 150 dan seterusnya sampai di 320 km per jam. Kemudian Ansori sendiri 50 km per jam. Jadi 1 jam pertama dia menempuh 50, kemudian 100, 150, 200, 250. Kemudian untuk menentukan mereka ketemu di mana, kita tinggal jumlahkan pada jam berapa sih mereka punya totalan jarak 320. Kalau pada jam pertama ini totalnya masih 80, berarti nggak ketemu. Pada jam kedua ini 160, pada jam ketiga ini 240, baru pada jam keempat ini totalnya 320. Sehingga mereka bertemu pada jam keempat. Jam keempat dari jam 8 adalah jam 12 atau C jawabannya. Nomor 13 itu 2 pangkat A ditambah 2 sama dengan 64 atau sama aja dengan 2 pangkat A plus 2 sama dengan 64 itu 2 pangkat 6. Sehingga A plus 2 sama dengan 6 atau A sama dengan 4. Untuk yang kedua 3 dipangkat B plus 2 sama dengan 27 atau 3 pangkat B plus 2 sama dengan 27 itu 3 pangkat 3. Sehingga B ditambah 2 sama dengan 3 atau B sama dengan 1. Sehingga A ditambah B yaitu 4 ditambah 1 itu 5. Nomor 14. Jika 1 kurang dari X kurang dari 10 dan Y lebih dari 10 maka kita periksa untuk A. X kurang dari Y apakah kurang dari 0? Ya jelas ya. X kan kurang dari Y nih karena Y lebih dari 10, X-nya kurang dari 10. Jadi X yang lebih kecil dari Y dikurangi Y maka ya akan kurang dari 0. Jawabannya A. Nomor 15. Jika X sama dengan 1, 2, 3, 4 kali 1, 2, 3, 2 dikurangi 1, 2, 3, 3 kuadrat ditambah 1 dan Y sama dengan 300 kuadrat dikurangi 301 kali 299 maka untuk nomor 15 teman-teman harus ingat rumus A ditambah B dikali A dikurang B itu hasilnya adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat. Sehingga ini bisa kita ubah-ubah ini yang 1, 2, 3, 4. Misalnya ini X sama dengan 1, 2, 3, 4 kali 1, 2, 3, 2 dikurangi 1, 2, 3, 3 kuadrat ditambah 1. Ini sama dengan pakai rumus ini. 1, 2, 3, 4 itu 1, 2, 3, 3 ditambah 1. Dan 1, 2, 3, 2 itu 1, 2, 3, 3 dikurang 1. Baru ini masih sama. 1, 2, 3, 3 kuadrat ditambah 1. Sama dengan pakai rumus ini ya. A plus B, A min B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Jadi 1, 2, 3, 3 kuadrat. Bilangan ini, persamaan ini bisa ditulis 1, 2, 3, 3 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. 1 kuadrat itu 1 dikurangi ini jangan sampai hilang. 1, 2, 3 kuadrat dikurangi 1, 2, 3 kuadrat habis. Min 1 ditambah 1 habis. Jadi X sama dengan 0. Next kita ke Y. Y sama dengan 300 kuadrat dikurangi 301 kali 299. Sama dengan penyelesaian X ya. 300 kuadrat dikurangi 301 itu 300 ditambah 1 dan 299 itu 300 dikurangi 1. Jadi Y sama dengan 300 kuadrat dikurangi ini kita ubah pakai rumus yang ini. 300 kuadrat dikurangi 1 sama dengan kurungnya kita ilangin 300 kuadrat dikurangi 300 ditambah 1. Kenapa ditambah? Karena ini min, temu min jadi plus. Sehingga 300 kuadrat dikurangi 300 kuadrat itu 0 ditambah 1 hasilnya 1. X-nya 0, Y-nya 1. Jadi X kurang dari Y atau B. Soal nomor
16. Rata-rata dari 7 bilangan adalah 9, rata-rata 3 angka diantaranya adalah 5, maka rata-rata 4 angka sisanya adalah, rata-rata kita simbolkan X bar, karena ada 7 bilangan, kita sebut bilangan pertama, tambah bilangan kedua, dan seterusnya, sampai bilangan ke-7, kemudian dibagi dengan 7, itu hasilnya 9. Ini dapat ditulis juga artinya, X1 ditambah X2 sampai X7, itu sama dengan 9 kali 7, yaitu 63. Kemudian rata-rata untuk 3 angka, jadi X bar untuk 3 angka ya, 3 angka aja, ini 3 sama dengan 5, sehingga nilai penjumlahan untuk bilangan pertama, kedua, dan ketiga itu sama dengan 5 dikali 3, yaitu 15. Yang ditanya adalah rata-rata 4 angka sisanya. 4 angka sisanya itu X4 tambah X5 tambah X6 tambah X7, itu sama dengan ini, yaitu 63 dikurangi ini, dikurangi 15. 63 dikurangi 15, hasilnya 48. Sehingga rata-ratanya sama dengan 48 dibagi 4, sama dengan 12. Jawabannya adalah C. Nomor 17. Dijelaskan bahwa tepung, simbolnya kita pakai P ya, tepung, telur, ragi kita pakai G, garam pakai R, itu memiliki rasio 11 banding 9 banding 3 banding 2 secara berurutan nih. Pertanyaannya, berapa banyak ragi yang dibuat jika adonan tersebut mempunyai berat 20 kg? Beratnya 20 kg, rasionya seperti ini. Nih, persamaan matematikanya adalah 11x ditambah 9x ditambah 3x ditambah 2x sama dengan 20, atau 25x sama dengan 20, sehingga x-nya sendiri adalah 20 dibagi 25 atau 4/5. Ragi itu kan di sini 3 ya, 3x. Dengan x-nya 4/5 berarti kita tinggal kalikan 3 dikali 4/5 sama dengan 2,4 kg. Hasilnya adalah A. Berapa volume jika luas permukaannya adalah 96 cm kubik? Ini volume kubus ya teman-teman, ini volume kubus, kayaknya soalnya kurang nulisin kubusnya. Berapa volume kubus jika luas permukaannya adalah 96 cm kubik? Rumus luas permukaan untuk kubus itu 6s kuadrat. 96 sama dengan 6s kuadrat, sehingga s kuadrat sama dengan 96 dibagi 6, yaitu 16. Untuk s-nya sendiri berarti 16 diakar sama dengan 4. Kemudian yang ditanya soal adalah volume dari kubus, sementara volume kubus itu rumusnya S pangkat 3, dengan S-nya itu 4, jadi 4 pangkat 3 sama dengan 64. Jawabannya adalah B. Nomor 19, 2 pangkat 2016 ditambah 2 pangkat 2017 ditambah 2 pangkat 2018 dibagi akar 196 sama dengan 2 pangkat Y kuadrat dikurangi 10. Ruas kiri ini kita akan coba buat menjadi pangkatnya 2016 aja. Kayak ini 2 pangkat 2016 itu tetap. Nah 2 pangkat 2017 itu akan sama dengan 2 dikali 2 pangkat 2016. 2018 kita jadikan di sini 6, maka di sini adalah sisanya 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 4. 4 kali 2 pangkat 2016. Untuk akar 96 itu hasilnya 14. Kemudian 2016-nya kita kumpulkan jadi 1, dan di sini ada 2 pangkat 2016 yang awal itu ada 1, ditambah di sini ada 2, kemudian yang ketiga itu ada 4. Bagian bawah 14 itu 2 kali 7. Mulai kelihatan ya teman-teman. 1 tambah 2 tambah 4 itu 7. Jadi ini 7-nya habis. Kemudian 2 pangkat 2016 dibagi 2 pangkat 1 tinggal dikurang 2 pangkat 2015. Hal ini menyebabkan pangkatnya yang tinggal kita cari 2015 sama dengan Y kuadrat min 10. Dengan demikian Y kuadrat sama dengan 2025, atau Y sendiri adalah akar dari 2025 yaitu 45. Jawabannya adalah B. Nomor 20, 1/2 ditambah 1/6 ditambah 1/12 tambah dan seterusnya ditambah 1/2017 dikali 2015
2018. 1 per 2 itu 1 per 1 kali 2, 6 itu 2 kali 3, 12 3 kali 4, dan seterusnya sampai 2017 kali 2018. Ini sama juga bisa kita ganti lagi. 1 per 1 kali 2 itu sama dengan 1 per 1 dikurang 1 per 2. Terus ini 1 per 2 kali 3 itu sama dengan 1 per 2 dikurang 1 per 3. Kemudian 1 per 3 kali 4 itu sama dengan 1 per 3 dikurang 1 per 4, dan seterusnya. 1 per 2017 kali 2018 adalah bisa kita ubah jadi 1 per 2017 dikurang 1 per 2018. Jadi kan ini ada polanya nih seperti ini. Artinya sebelum 1 per 2017 itu ada 1 per 2016 dikurang 1 per 2017. Bisa kita lihat setengah tambah setengah nanti habis, sepertiga nanti habis sama plus sepertiga, seperempat, dan seterusnya sampai 2017 itu habis di sini. Jadi menyisakan 1 dikurangi 1 per 2018, yaitu 2017 per 2018. Hasilnya adalah D. Nomor 21. Panjang suatu persegi panjang bertambah 40%. Berapakah persen yang harus dikurangkan pada lebar persegi panjang tersebut agar diperoleh luas yang tetap? Syaratnya adalah luasnya tetap. Jadi ibaratnya ini L1 itu akan sama dengan L2. Untuk L1 itu masih sama P kali L ya, tidak mengalami pertambahan atau pengurangan. Kemudian di kondisi kedua atau L2, P-nya bertambah 40%. Bertambah 40% artinya begini. Tadinya kan ini kan sebenarnya 1P kali 1L ya. 1P tambah 40%. 40% itu 0,4 P begini. Dikali L-nya, di soal tertulis berapa persenkah yang harus dikurangkan pada lebar. Jadi yang lebarnya tadinya 1 dikurangi berapa? Berapanya kita simpulkan dengan X dari L. Kayak gini. Ini ada P kali L, di sini juga ada P kali L. Jadi P kali L-nya habis, tinggal sisa 1 sama dengan 1 tambah 1 tambah 0,4 itu 1,4 dikali 1 min X. Dengan demikian 1 min X sama dengan 1 per 1,4 atau 1 per 1,4 itu 5 per 7. Itu untuk 1 min X-nya. Yang ditanya adalah X-nya. X sama dengan 1 dikurangi 5 per 7, yaitu 2 per 7. 2 per 7 itu adalah 28,57%. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 22. Apakah X lebih dari Y? Untuk X plus Y tidak sama dengan 0. Pernyataan pertama, X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat sama dengan 6 dalam kurung X plus Y. Pernyataan kedua, 2Y sama dengan 2X plus 5. Kita coba cek untuk pernyataan pertama, X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat sama dengan 6X plus Y. X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat itu bisa diubah dalam bentuk X plus Y yang dikuadratkan. Di sebelah kanan adalah 6 X ditambah Y. Dengan demikian, masing-masing ruas dibagi X plus Y, hasilnya adalah X plus Y sama dengan 6. Apakah pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan ini? Apakah X lebih dari Y? Ini nggak bisa ya, karena bisa aja X-nya itu lebih besar ataupun lebih kecil, kayak misalnya 1 ditambah 5 atau 5 ditambah 1. Tidak cukup untuk menjawab pertanyaan di dalam soal. Oleh karenanya, kita teruskan periksa untuk pernyataan yang kedua, di mana 2Y sama dengan 2X plus 5. Ini bisa kita ubah jadi masing-masing ruas dibagi dengan 2, yaitu Y, sama dengan X ditambah 5 per 2, yaitu 2,5. Yang kalau kita ngelihat cuma pernyataan 2 ini, kita bisa nentukan apakah X lebih dari Y. Jawabannya adalah X lebih kecil dari Y. Karena untuk satu nilai Y, X harus ditambah 2,5 dulu, baru bisa setara. Artinya X kurang dari Y. Ini udah bisa memenuhi pertanyaan di soal di mana X kurang dari Y. Jawabannya adalah tidak. Ini jawabannya ini tidak. Kemudian dijelaskan dalam pilihan jawaban. Pilihan yang tepat adalah B. Pernyataan 2 saja udah cukup untuk jawab pertanyaan. Tetapi pernyataan 1 ini nggak cukup. Berarti jawabannya B. Nomor 23. Pertanyaannya adalah apakah Z lebih dari 0? Nah, pernyataan yang perlu kita uji adalah XY kurang dari 0 dan YZ lebih dari 0. Dan pernyataan kedua XZ
XZ kurang dari 0. Nomor 23. Kita cek untuk pernyataan pertama, XY kurang dari 0 dan YZ lebih dari 0. Teman-teman harus ingat ya, perkalian bilangan yang sama tandanya, plus kali plus itu akan menghasilkan plus atau lebih dari 0. Begitu juga dengan min kali min, itu hasilnya akan lebih dari 0. Sementara kalau beda tanda, itu yang baru akan menghasilkan kurang dari 0 atau negatif. Untuk pernyataan pertama ini, solusinya tidak hanya satu. Misalnya X kurang dari 0, maka biar XY kurang dari 0, ya Y-nya harus lebih dari 0. Karena biar positif, positif kali negatif, hasilnya kan negatif. Nah, ketika Y-nya ini lebih dari 0, biar YZ lebih dari 0, maka Z-nya juga harus lebih dari 0. Ini solusi pertama. Kemudian, ada juga solusi yang kedua. Kalau X-nya lebih dari 0, maka Y harus kurang dari 0. Dan Y kurang dari 0, biar YZ lebih dari 0, maka Z-nya juga harus kurang dari 0. Sehingga pernyataan satu saja itu nggak cukup untuk menjawab pertanyaan ini, apakah Z lebih dari 0. Karena ada dua solusi ini, dan kita nggak tahu gimana solusi yang terbaiknya. Kemudian di pernyataan kedua, kita akan coba uji XZ kurang dari 0. Ini juga ternyata ada beberapa solusi. Jika X-nya lebih dari 0, maka Z-nya harus kurang dari 0. Kemudian solusi kedua, jika X-nya kurang dari 0, maka Z-nya harus lebih dari 0. Dan ini juga nggak bisa ngejawab juga apakah Z lebih dari 0. Jadi nomor 23 itu E. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Nomor 24. Sebuah bola karet dilepas pada ketinggian 1 meter. Setelah memantul ke tanah, bola memantul kembali 7/8 dari tinggi semula. 7/8 dari tinggi semula, yaitu 1. 7/8 kali 1 itu 7/8. Itu pantulan pertama. Tinggi pantulan bola setelah pantulan kelima. Oke, ini pantulan pertama yaitu 7/8. Pantulan kedua 7/8 dikali 7/8. Pantulan ketiga 7/8 dikali yang ini. Pantulan keempat 7/8 kali 7/8 kali 7/8. Ini pantulan keempat, dan pantulan kelima adalah 7/8 dikali ini. Nah, ini yang dicari. Tinggal dihitung, hasilnya adalah 16.807 dibagi 32.768 sama dengan 51,3. Hasilnya A. Terakhir nomor 25. Diketahui A adalah himpunan beberapa jajaran genjang dan B adalah himpunan beberapa belah ketupat. Apakah himpunan A dan B memiliki irisan? Kita uji untuk pernyataan pertama. Untuk setiap jajaran genjang di A, nilai kelilingnya merupakan kelipatan 4. Keliling dari jajar genjang itu 2 kali jumlah sisinya. Sama dengan kelipatan 4 bisa kita tulis 4K, atau bisa kita tulis A ditambah B sama dengan 2K, kelipatan 2. Kita lihat A ditambah B itu kelipatan 2. Sementara B nilainya tidak harus sama dengan A untuk bisa kelipatan 2. Kayak misalnya A-nya 2, B-nya 4. Itu kan 6. 6 juga kelipatan 2. Jadi ini tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Apakah himpunan A dan B memiliki irisan? Kemudian yang pernyataan kedua, apabila kita mengalihkan nilai panjang keempat sisi pada setiap jajaran genjang di A, maka hasilnya selalu merupakan bilangan kuadrat. Kita kalikan aja, A kali B kali A kali B itu sama dengan AB dikuadratkan. Dan kembali lagi, B ini nggak sama dengan A kalau kita ngelihat di jajaran genjang. Kita bisa coba cross check di Google ya, karakteristik jajar genjang. Itu dia memiliki dua diagonal yang tidak sama panjang, tidak memiliki sumbu simetri lipat dan simetri putar. Ini bisa dicapai kalau A itu akan sama dengan B. Sementara kalau A sama dengan B, maka itu jadinya belah ketupat, tidak memenuhi sifat jajar genjang. Jadi baik pernyataan 1 maupun pernyataan 2 itu tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Jawabannya adalah E. Selanjutnya kita ke part pemecahan masalah. Ada 12 soal di sana. Ini ada bacaan untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Setelah kegiatan PPL di sekolah berakhir, dosen mengeluarkan nilai PPL yang ditempel di papan pengumuman. Hasilnya, Dimas mendapat nilai lebih tinggi daripada Irwan. Kita simbolkan Dimas dengan D dan Irwan dengan I. Yuda mendapat nilai lebih rendah atau kurang dari Panji. Irwan dan Adit mendapatkan nilai yang sama. Jadi I sama dengan A. Dan terakhir, Andit itu mendapatkan nilai lebih tinggi daripada Yuda. 4 pernyataan ini yang terpisah-pisah kita coba gabungkan jadi satu. Dari yang pertama, D lebih besar dari I atau I kurang dari D. Sementara I itu sama dengan A. I sama dengan A kurang dari D. A lebih besar dari Y. Jadi di sini A lebih
lebih besar dari Y. Kemudian Panji itu bisa ada di sini lebih dari P, atau bisa juga lebih dari A, atau bisa juga lebih dari D. Jadi tidak tentu untuk P. Jadi kita nggak usah tuliskan di sini. Sekarang kita ke nomor 1. Berdasarkan data di atas, manakah dari berikut ini yang benar? Irwan lebih rendah dari Yuda. Irwan lebih rendah dari salah, lebih tinggi. Dimas lebih tinggi dari Yuda. Ini benar. 1B. Nomor 2. Di antara kelima mahasiswa tersebut, siapa yang mendapat nilai terendah? Yuda. Jelas ya, ini paling kiri Yuda. Nomor 3. Kalau soalnya panjang kayak gini, coba dibaca dulu pertanyaannya ya. Apakah alasan Bulog melakukan operasi pasar? Bisa kita langsung tembak di sini. Operasi pasar oleh Bulog adalah untuk menjaga stabilitas harga beras. Jadi jawabannya A, nomor 3. Perhatikan grafik berikut untuk nomor 4 dan 5. Nomor 4, manakah dari pabrik produsen mobil berikut ini yang memiliki rasio advertising cost bagi manufacturing cost yang paling rendah? Ya, tinggal kita bandingkan aja ya. Untuk Xing, advertising cost-nya 1,9 dibagi 3. Untuk City, 2 banding 5,6. Untuk Lancer, 5 banding 4,8. Untuk Zen, 3 banding 1,5. Dan untuk Versa, 3 banding 2. Untuk menentukan yang paling rendah, itu kita bisa lihat di bagian kiri rasio, itu harus lebih kecil. Kayak misalnya 3 dibagi 1,5, itu kan hasilnya 2, bukan pecahan lagi. Yang nomor terakhir ini pecahan, tapi kan ada lebihannya, yaitu 1,5 kayak gitu ya. Ini juga, jadi 3 ini jelas nggak mungkin. Nah, sekarang kita tinggal bandingkan 2 banding 56 atau 1,9 dibanding 3. Ini bisa kita langsung hitung, misalnya 1,9 dibagi 3 hasilnya berapa, 2 dibagi 5,6 hasilnya berapa. Tapi bisa juga dengan perkalian silang. Jadi di barat ini 1,9 banding 3 kan sama dengan 1,9 per 3. Ini 2 banding 5,6 sama dengan 2 per 5,6. Gini, 1,9 per 3, terus di sebelahnya 2 per 5,6. Nah, kalau membandingkan seperti ini, kita langsung kalikan silang. 3 kali 2 itu 6, 1,9 kali 5,6 ini jelas akan lebih dari 6, karena 1 kali 5 aja udah 5. Belum lagi ditambah 0,9 kali 0,6, itu pasti akan lebih dari 6. Jadi ini jelas 1,9 per 3 itu lebih dari 2 per 5,6. Sehingga yang paling rendah adalah City. Jawabannya B. Next, kita ke nomor 5. Asumsikan tidak ada biaya lain yang masuk dalam struktur pembiayaan perusahaan. Pada tahun 2022, terdapat 30.000 mobil City terjual dengan harga 50.000 per mobil. Jadi totalnya ya tinggal kita kalikan. 30.000 dikali 50.000 itu 15, nolnya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita pisah ribuannya. Kemudian, informasi selanjutnya adalah jika 2% dari total pendapatan bersih 2% dari ini hasilnya adalah 30 juta. 2% dari ini diberikan sebagai bonus kepada 2000 insinyur. Jadi setiap insinyur dapat berapa gitu ya. Jadi tinggal dibagi aja 30 juta dibagi 2000. Hasilnya 3 dibagi 2, 30 dibagi 2 itu 15. Ini nolnya kurang 3 jadi 15.000 US dollar atau B. Nomor 6. Warga negara berkebangsaan Thailand bla 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 bla. Bacaan di atas termasuk berita. Jelas ya, ini melaporkan sebuah peristiwa. Itu berita. Bukan rentetan peristiwa, tapi berita. Nomor 7. Teman-teman nanti bisa cek sendiri ya yang bacaan ini. Terus untuk menjawab nomor 7, itu jawabannya adalah D. Heroin yang dibawa tersangka berasal dari Liberia. Padahal di sini tidak disebutkan. Di sini cuma disebutkan dari pengakuan tersangka selama diinterogasi polisi, barang itu berasal dari seorang ABK asli Liberia saat di Thailand. Jadi bukan heroinnya yang asli Liberia, melainkan ABK-nya yang dari Liberia. Itu nomor 7. Sekarang kita ke nomor 8. Pernyataan yang benar berdasarkan grafik ini adalah, kita coba cek satu-satu. Penambahan konfirmasi baru mengalami peningkatan dan kemudian penurunan. Penambahan konfirmasi baru itu yang hijau ini ya, mengalami peningkatan kemudian penurunan, tapi di sini ada peningkatan lagi. Jadi A jelas salah. Yang B, penambahan pasien sembuh mengalami peningkatan setiap hari. Yang sembuh itu hijau yang ini, peningkatan tapi ada penurunan. Jadi B juga salah. C, pasien meninggal jumlahnya mengalami kenaikan pada selang waktu tertentu. Meninggal itu yang merah,
sama, naik, naik, sama, naik, sama, naik, sama. Betul, mengalami kenaikan pada selang waktu tertentu. Ini dari 12 ke tanggal 13, 14 ke tanggal 15. Itu selang waktu tertentu. Nomor 9. Grafik terlampir menyatakan persentase populasi di negara bagian Amerika pada tahun X dan tahun Y. Adapun total penduduk pada tahun X adalah 15 juta jiwa dan pada tahun Y adalah 25 juta penduduk. Jika ke-6 negara bagian di ranking berdasarkan total populasi di tahun X dan Y, maka ada beberapa negara bagian yang mempunyai ranking yang berbeda antara tahun X dan tahun Y. Ya kita ranking aja. Ini saya sendiri agak tidak jelas dengan nama-nama negara bagiannya, jadi kita andaikan saja ini nomor 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6 gitu ya. Di sini ada X di tahun X dan di sini ada tahun Y. Di tahun X yang tertinggi pertama itu nomor 4, begitu juga dengan Y itu nomor 4. Ini ya, paling tinggi grafiknya. Terus di posisi kedua X itu nomor 5. Di tahun Y juga nomor 5 ada di ranking kedua. Kemudian untuk posisi nomor 3 di tahun X ada nomor 1 ini, 10 lebih dikit. Jadi ini 1, sementara di Y itu ada nomor 6. Next, di posisi keempat itu nomor 6 dan nomor 2. Di posisi kelima di tahun X ada 2, yaitu ini, dan 1. Dan di posisi terakhir yaitu negara bagian ketiga. Ada berapa negara bagian yang mempunyai ranking yang berbeda antara tahun X dan Y? Ada 1, 2, 3. Jadi jawabannya adalah 3. Next, nomor 10. Di tahun X, populasi Massachusetts adalah berapa persen dari populasi Vermont? Nomor 10. Yang diperbandingkan adalah Massachusetts dan Vermont. Kalau kita lihat Massachusetts di sini ada 40 ya, 40 kotak. Untuk Vermont sendiri ada di 5 kotak. Berapa persennya populasi Massachusetts dibandingkan Vermont? Ya tinggal kita ubah ke persentase, yaitu 40 dibagi 5. Masing-masing ruas dikali 20 jadi 800 per 100 atau sama dengan 800%. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 11. Dengan aproksimasi berapa kenaikan populasi di Rhode Island dari tahun X ke tahun Y? Rhode Island ini yang nomor 6. Pertama kita harus teliti bahwa kotak-kotak ini kita nggak tahu satuannya apa. Jadi kayak misalnya ini 20 bagian, 30 bagian, 40 bagian, atau 50 bagian. Dan 50 bagian, 30 bagian itu kan sama dengan faktor pengali ya. Langsung kita coba nih tulis. Untuk X dulu, komposisinya ada, ini kurang lebih berarti kan 12,5. 12,5 X ditambah di sini ada 7,5 X ditambah 5X ditambah di Massachusetts ada 40X ditambah ini 25 ya, ditambah di Rhode Island itu 10X, atau sama dengan kalau dijumlahkan semuanya adalah 100X. 100X itu di soal pada X adalah 15 juta. Dengan demikian, X-nya bisa kita cari 15 juta dibagi 100, hasilnya 150.000. Itu untuk yang X. Berikutnya kita akan ke Y. Y itu terdiri dari 7,5Y ditambah 10Y ditambah 2,5Y ditambah 37,5Y ditambah 27,5Y ditambah 15Y sama dengan 100Y. 100Y ini 25 juta penduduk, 25 juta. Dengan demikian Y-nya sendiri adalah 25 juta dibagi 100 yaitu 250.000. Yang ditanya berapa kenaikan populasi di Rhode? Kenaikan di Rhode itu 15Y dikurang 10X. 15Y 15 kali 250.000 dikurang 10 kali X-nya 150.000 sama dengan 3.750.000 dikurangi 1.500.000 sama dengan 2.250.000. Jawabannya adalah E. Selanjutnya nomor 12. Ini ada bacaan. Silakan nanti teman-teman baca. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang sesuai dengan bacaan? Dicek satu-satu. Tomat cherry bermanfaat untuk membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan tekanan darah. Ini salah, karena harusnya menurunkan tekanan darah, bukan meningkatkan. B. Orang yang memiliki penyakit kanker dapat mengonsumsi banyak tomat cherry. Tidak ada ya, tidak ada saran karena hindari konsumsi secara berlebihan. Nggak
nggak boleh banyak-banyak. C. Tomat cherry mengandung lebih banyak manfaat dibanding dengan tomat yang lainnya. Di sini disebut tomat cherry sama baiknya dengan tomat biasa, berarti bukan ada yang lebih baik, sama pokoknya. D. Mengonsumsi tomat cherry menimbulkan efek samping. Kalau ini di sini kelihatan, efek samping kemungkinan ada kalau konsumsinya secara berlebihan. Kalau konsumsi secara wajar ya enggak. Jadi jawabannya E. Orang yang memiliki penyakit tekanan darah dapat mengonsumsi tomat cherry. Selesai. Teman-teman bisa memberikan masukan saran untuk tryout selanjutnya. Lihat skor. Total poinnya 295 dari 300. Jadi ada satu yang salah. Mari kita cari tahu yang salah di mana. Ini benar-benar. Oh ini. Asumsikan tidak ada biaya lain yang masuk dalam struktur pembiayaan. Kayaknya ini kunci jawabannya salah ya. Tadi kan mana tadi nomor 5. Ini hitungannya jadi 15.000. Jadi insya Allah saya yang benar. Tapi kalau teman-teman ada pandangan yang berbeda dan kemudian ternyata memang jawaban saya yang salah, silakan tuliskan di komentar. Demikian latihan soal tes bakat skolastik hari ini di video ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan tes bakat skolastik lainnya, dan kalau ada saran apapun silahkan drop di komen dan semoga bisa bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Terima kasih, sampai jumpa.